Nah, hari ini topik kita adalah database management. Nah, jadi mengapa sih kok penting sekali kita ngomong mengenai database management? Jadi sebetulnya eh, kapan hari itu saya pernah mendengar speech dari James Riyadi. Dia adalah owner ya dari Lipo Group. Dia ngomong adalah beberapa kunci sukses kita itu kalau mau jadi apapun ya di dalam hidup. Yang pertama adalah dream. Orang yang sukses pasti punya dream. Terus kemudian yang kedua adalah berani. Berani untuk action. Berani untuk melangkah. Berani untuk melakukan segala sesuatu. Berani, bold. Ya istilahnya orang bilang itu berani. Nah, terus yang ketiga, ini yang penting juga bagi dia adalah manajemen. Jadi sebuah perusahaan yang sukses, sebuah profesi yang sukses, itu punya manajemen yang bagus dan rapi. Sama seperti kita sebagai agent properti, kita adalah sebuah profesi, kita adalah bisnis. Maka dari itu salah satu kunci sukses kita sebagai agent properti di bisnis properti adalah bagaimana kita memanage bisnis kita secara benar. Nah, salah satunya yang paling penting adalah database. Jadi kenapa sih kok ada orang yang begitu cepat untuk closing? Itu tidak lain adalah karena peran dari database. Kemampuan untuk mengelola database secara rapi dan benar, itu menentukan kesuksesan Anda. Tetapi apabila Anda itu tidak punya manajemen database yang rapi, maka sukses Anda masih jauh. Nah, jadi 90% lebih marketing, itu saya itu selalu ngomong, itu bahwa database-nya itu, cara memanage database, itu tidak tahu ya kalau sekarang apakah teman-teman sudah berubah, tapi kalau saya sudah 15 tahun di properti, itu manajemennya rata-rata 90% sama. Yaitu apa? Pakai satu buku sakti, jadi rata-rata punya satu buku. Bukunya nggak tebel lagi, bukunya tipis. Nah, di buku itu ditulis listing, terus kemudian buyer. Nah, dicampur semua jadi satu. Jadi cuma dikasih tanggal, oh ini respon tanggal ini. Jadi nyampur semua jadi satu. Jadi waktu itu ada dahulu kala lah. Ada agent yang bilang waktu itu, Pak, saya ada pembeli Pak untuk listing Bapak. Oke, ayo dikontak. Nanti disuruh viewing. Nanti saya bantu. Nah, terus kemudian, oke, saya coba buka buku saya. Dibuka. Gak ketemu respon buyer yang dia ngomong katanya nyari punya saya, itu gak ketemu. Jadi bukannya bukunya hilang loh. Jadi hilangnya data itu ada di bukunya dia. Karena semuanya nyampur. Jadi begitu data itu mau di recall lagi, mau ditarik, itu hilang. Jadi ajaib sekali sebuah data itu hilang. Karena kenapa? Ya karena sekali lagi manajemen database manajemen yang orang ngomong itu porak-poranda. Jadi kacau banget. Dan ini teman-teman mungkin boleh ketawa. Tetapi ini 90% dari agent property, model manage datanya itu model seperti gitu. Iya kan? Jadi sama sekali itu nggak rapi. Jadi pada saat Anda butuh data itu, wah coba loh. Ya kan? Nah, jadi
Memanage data itu penting. Data apa aja? Data listing, ya kan. Terus kemudian respon terhadap listing itu kapan? Kapan waktunya di follow up? Terus kemudian apabila kita ada serious buyer, sudah nyarikan properti apa aja? Itu sudah semua Anda harus punya, ya kan. Jadi kalau saya itu pakai manual dulu. Makanya hari ini adalah yang berbicara uh, saya ini masih orang ngomong zaman dinosaurus. Jadi kalau saya kerja sampai sekarang itu masih pakai yang namanya paper, masih pakai kertas. Jadi listing saya tulis ya kan, terus tanya sama dia, oke, kamu punya listing ini? Oke, punya. Dalam hanya tidak sampai 5 menit, data itu sudah muncul. Ya kan? Nah, jadi sebetulnya teman-teman perlu cara memanage data yang rapi. Nah, ini ya, sebisa mungkin tidak pakai paper. Nah, maka dari itu Pak Anton sangat luar biasa sekali di dalam memanage data tanpa paper. Nah, itu. Oke, tanpa memperpanjang lagi, oke Pak Anton silakan waktu dan tempatnya. Oke, selamat pagi semua. Sebentar saya share screen dulu. Nah, oke, pagi semua. Betul ya. Jadi kata Pak Andi dulu, saya menemukan juga banyak yang pakai buku ya. Kita pun waktu saya pertama kali join di Rewet juga kita diajarinnya pakai namanya apa ya? Mereka ada formatnya ya, ada buku-buku khusus untuk listing, khusus untuk respon, itu kita dulu dikasih. Tapi kayaknya sekarang sudah enggak. Nah, tapi saya dulu orangnya kan memang nggak suka bawa-bawa hal yang berat-berat ya. Kalau sudah punya HP ya buat apa bawa yang lain, ya kan? Nah, makanya sejak saya join di Rewet tahun 2011 awal, itu saya sudah memakai teknik saya yang sekarang ini. Ya paling ada tambahan-tambahan sedikit, ya kan? Cuman software-software yang saya pakai itu udah ada dari zaman dulu. Nah, saya mau bahas dulu kenapa sih kita kok penting ya? Tadi kan Pak Andi sudah jelasin juga kenapa. Nah, yang penting ini fast respon, ya kan? Jadi kadang-kadang kita sebagai agent kan juga listing kita kan juga banyak ya. Kita nggak mungkin ingat semua. Kalau saya sekarang paling yang saya ingat itu cuman nggak sampai 10 listing yang sudah di luar kepala itu cuman 10. Sedangkan listing saya kan ada ratusan ya kan. Kita nggak mungkin lah ingat semua itu nggak mungkin. Nah tujuannya apa? Supaya kita merespon buyer itu dengan cepat. Karena kan speed itu di agent property sangat sangat penting ya. Nah, kemudian rapi. Rapi ini supaya memudahkan kita juga. Contoh kita mau lihat mau lihat yang di listingan di Wiyung. Nah, dengan software kita itu bisa dengan cepat ya kita kategorisasikan Wiyung, nah, listing di Wiyung keluar semua. Nah, kemudian kita tujuannya ini juga apa sih? Untuk memudahkan kita untuk follow up klien. Jadi kita bisa ingat nih, saya orang ini telepon tanggal sekian, saya sudah follow up begini, hasil follow up-nya seperti ini. Sebenarnya konsepnya sama kayak yang diajarin Rewet sih, ya kan? Nah, sebenarnya Rewet itu kan ada juga namanya One System. One System itu intinya juga sama, sebagai pencatatan kita. Cuman
saya menemukan kalau one system itu bagi saya sendiri juga itu sangat ribet, ya kan? Tidak mudah gitu loh. Jadi anggapannya harus kerja 2 kali sih menurutku. Cuman enaknya one system begitu sudah masuk semua, kita mau buat vendor report itu sangat mudah. Kalau caranya saya bikin vendor report ya tinggal copy paste sih sebenarnya. Tapi ya cukup mudah lah menurut saya. Nah, kemudian yang ketiga, historinya lengkap. Histori lengkap apa maksudnya? Ini terutama ini penting untuk sewa ya. Karena sewa itu kan kita ada perpanjangan sewa. Nah, tujuannya apa sih? Historinya supaya lengkap, supaya kita tahu, oh ini sudah mau expired. Sudah maksudnya bukan expired ya, sudah waktunya mau perpanjangan. Nah, kita sudah punya datanya. Jadi, oh dulu itu lakunya sekitar segini, ada deposit sejumlah sekian. Nah, kita itu semua punya datanya ya, supaya kita kan kerja profesional ya. Nah, kemudian saya ada satu kejadian juga, closingan jual beli pada waktu itu sudah beberapa bulan yang lalu. Nah, cuman tiba-tiba si penjual itu tanya saya, Ton, kamu ada nyimpen nggak ya? Kamu ada foto nggak dulu bukti bayar pajaknya saya? Nah, untungnya saya semua menyimpan gitu loh. Jadi semua data itu saya fotoin, saya simpan di software saya. Nah, sehingga akhirnya, wah, thank you, soalnya hilang, kan penting itu. Nah, kemudian, ada 2 tipe ya, digital versus manual. Menurut saya sekarang sudah mulai banyak yang digital ya. Kalau manual itu karena sangat rawan, ya kan, rawan hilang. Jadi kalau digital itu apa sih? Maksudnya apa sih? Kenapa kok kita harus digital? Sebenarnya ada plus minus masing-masing ya. Kalau digital itu kan kita selalu bawa. Kita kan jarang sekali handphone itu ketinggalan di rumah, itu kan jarang. Lebih rawan ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Nah, kemudian di handphone itu udah kayak, anggapannya sudah kayak Google ya, gampang dicari. Kita mau nyari apa, langsung cepat. Nah, kemudian kita juga tujuannya apa sih? Selain mudah dicari, kita itu cara memanage database itu juga harus yang memudahkan kita untuk mencatat. Jadi setelah kita terima respon nih, oh Bapak Budi tanya ini, kita bisa langsung masukkan pada saat itu juga. Itu tujuannya, supaya kita nggak kerja 2 kali. Kadang-kadang kan kita lupa, waduh nama Bapak itu siapa, ya kan? Kita sudah ada telepon berapa kali, yang mana ini. Nah, tujuannya itu. Nah, kemudian kalau hilang, misalnya handphone kita hilang, itu kita nggak pusing. Kalau kita masih manual, kalau buku kita hilang, kita buyar. Ya kan? Nah, paling minusnya kalau handphone itu, kalau misalnya lagi error atau baterainya habis, nah itu kita pusing, ya kan? Nah, kalau manual, positifnya apa? Ya, kita lebih fleksibel ya, maksudnya bisa coret-coret juga, bisa gambar denah, dan lain-lain. Cuma begitu hilang, ambiar. Oke? Nah, ini beberapa software yang menurut saya cukup mudah untuk dipakai. Tapi teman-teman milihnya itu contoh ya, kalau yang Notes itu kan ada di iPhone ya, itu aplikasi dasarnya iPhone. Cuma saya nggak prefer pakai itu karena kalau kita misalnya nih iPhone kita hilang, kita ganti Android, itu nggak ada. Data kita hilang semua, ya kan? Tapi kalau saya pakai prefer itu biasanya Simple Note atau Google Keep. Kalau Google Keep itu kan punyanya Google.
itu bisa simpan catatan atau teks plus sama foto. Nah, tapi saya lebih prefer sama simple note. Kalau simple note ini benar-benar cuman teks aja. Kalau foto nggak bisa. Cuman kenapa kok saya pilih simple note? Simple note ini lebih cepat. Karena kan nggak berat ya. Kalau ada fotonya itu biasanya rada lebih berat sedikit. Loadingnya lebih lama. Nah, ini saya tunjukkan beberapa contoh ya kan. Oh ya, sebentar. Kalau kalau simple note atau Google Keep itu kita juga bisa akses dari laptop. Jadi enaknya juga seperti itu. Ya kan? Jadi kita kalau biasanya kita kan mau ngiklan internet itu kan dari laptop ya. Kita tinggal copy paste di sana. Jadi nggak kerja 2 kali. Nah, ini contoh. Ini saya nyatetnya semudah mungkin buat saya. Hasilnya juga ya sebenarnya cuman biasa normal aja ya kan. Saya cuma catat oh alamatnya apa, spesifikasinya apa, buka harganya berapa, komisinya berapa, nomor vendornya berapa, kemudian drop pin lokasinya itu di mana, ya kan? Ini contoh Raya Kedamaian. Tulis juga saya ada format broadcast-nya juga ada di sana. Jadi saya tinggal copy paste saja. Nah, kemudian saya biasanya juga nyatet nih, aktivitas pemasarannya bagaimana sih? Oh, tanggal 2 September saya masukkan di internet. 4 September iklan di IG sama broadcast. 5 September feature listing dan lain sebagainya. Tujuannya ini untuk vendor report. Jadi apa? Kalau di pen system itu kan masukinnya itu rada ribet. Ya kan? Kalau ini kan tinggal ngetik aja. Ini ketik manual semua. Oke. Nah, saya tulis juga nih. Oh, ada saingan di sana. Nah, saingan ini bukan berarti maksudnya oh kita mesti saingan ke sana. Tapi ini kan tujuannya supaya oh kalau ada respon nggak cocok dengan listingan kita, tak tawarin yang ini. Ya kan? Nah, respon saya juga saya tulis dengan simple. Misalnya, itu Pak Budi, teleponnya tanggal berapa? Tanggal 5 September. Untuk apa? Ya kan? Nah, kemudian hasil follow up saya tulis juga. Saya follow up-nya kapan? 6 September. Oh, Selasa mau survei. 8 September. Oh, sudah survei tapi kurang suka, cari yang lebih kecil, tak tawarin yang saingan. Ya kan? Dan begitu seterusnya. Ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya Pak Budi ini tadi contoh. Oh, dia ini buyer serius. Kalau misalnya buyer serius, itu saya bikin satu tambahan notes lagi ya. Maksudnya saya pindahkan. Jadi teman-teman yang tadi ini, dari halaman ini, 1, 2, 3, 4, itu sebenarnya dalam satu page. Dalam satu page saja, jadi panjang gitu catatan saya. Tapi begitu ada yang serius, saya buat halaman baru. Misalnya, oh ini Pak Budi, respon gudang Kedamaian nomor sekian. Dia mau survei dia cari yang lebih kecil, saya tawarkan yang ini, gitu kan. Jadi ini sebenarnya terserah teman-teman ya, maksudnya stylenya catat itu masing-masing ya, masing-masing punya style sendiri. Nah, kemudian untuk karena kan saya tadi pakai simple note itu cuman teks aja ya. Cuman kan kita juga punya data itu ada foto, ada dokumen misalnya ada kopi sertifikat, kopi PBB, IMB, dan lain-lain. Itu saya taruh di cloud. Jadi saya taruhnya di 3 aplikasi ini. Ada Dropbox, Drive, ada Box. Itu gratis semua. Jadi kalau Dropbox itu cuman 2 giga sih. Nah, cuman kalau Google Drive itu bisa dapat 15 giga kalau nggak salah.
Kalau box itu 10. Nah, jadi itu gratis. Kalaupun ini nggak mungkin penuh lah menurut saya. Kalaupun penuh, tinggal buat lagi akun Google Drive aja. Google Drive itu kan isinya banyak, 15 giga. Nah, gitu sih. Nah, contohnya ini sebenarnya simpel ya, kayak kita mendokumentasikan dokumen-dokumen kita di komputer, ya kan. Jadi di sini kan tinggal bikin folder, dinamain alamatnya, kemudian isinya ditaruh semua di dalam sana, ya kan. Saya juga membiasakan begitu, misalnya sudah transaksi nih, semua dokumen kayak AJB kan kita biasanya nganter tuh ke klien. Itu saya fotokan, saya tinggal masukkan ke sini semua. Sekarang kan gampang, tinggal difoto, tinggal masukkan.